Perang Diponegoro, pemberontakan sang pangeran di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa yang subur, pada awal abad ke-19, Pangeran Diponegoro muncul sebagai simbol perlawanan melawan penjajahan Belanda. Lahir pada tahun 1785 sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Diponegoro adalah bangsawan yang religius, bijaksana, dan ahli strategi. Ia bermimpi membangun kembali kejayaan kerajaan Mataram yang telah terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta di bawah kendali kolonial. Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa yang memaksa petani menanam tebu dan kopi untuk ekspor. Rakyat Jawa miskin, pajak tinggi, dan penggusuran tanah. Diponegoro yang tinggal di Tegalrejo melihat ini sebagai pelanggaran terhadap adat dan agama. Ia sering bermimpi tentang Ratu Adil, pemimpin yang akan membawa keadilan. Ketegangan mencapai puncak pada tahun ke-1825. Sultan Hamengkubuwono yang lemah dipengaruhi Belanda. Diponegoro merencanakan pemberontakan karena membangun benteng di Selarong. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, ia dipanggil ke keraton untuk berunding, namun malah ditangkap. Amarahnya meledak. Diponegoro melarikan diri, mengangkat senjata, dan memproklamirkan perang suci. Ia mengaku sebagai Ratu Adil, mengumpulkan pasukan dari petani, ulama, dan bangsawan setia. Perang dimulai dengan serangan gerilya. Diponegoro dengan pasukan awal 4.000 orang menyerang pos-pos Belanda. Ia menggunakan taktik tabrak lari, menyergap konvoi dan membakar gudang. Pertempuran pertama di Grobogan menghancurkan pasukan. Wali kota Jenderal de Kock Diponegoro menunggangi putih, memimpin dari depan, menginspirasi dengan doa-doa Islam. Belanda di bawah Jenderal Hendrik Merkus de Kock mengirim 30.000 tentara. Mereka membangun benteng dan jalan raya. Namun Diponegoro unggul. Di medan berbukit Jawa, ia membentuk aliansi dengan pemimpin seperti Kiai Mojo dan Sentot Prawiro Dirjo. Pada tahun 1826, pasukannya menyerang Yogyakarta, membakar keraton, dan memaksa Sultan mundur. Belanda terpaksa menandatangani perjanjian damai sementara, tapi itu tipuan. Konflik internal muncul. Beberapa bangsawan seperti Pangeran Mangkunegoro berkhianat. Diponegoro menghadapi tantangan dari priai yang memilih diplomasi. Meski begitu, ia tetap teguh. Pertempuran di Gunung Merapi menggunakan lahar panas melawan Belanda yang terjebak lumpur. Pasukan Diponegoro mencapai puncak 20.000 orang. Ia membagi wilayah menjadi sektor dengan komandan seperti Pangeran Mangkubumi. Pertempuran Kedung Kebo 1829 adalah Puncak dengan 7.000 tentara. Diponegoro menghadapi 2.000 tentara Belanda. Ia menggunakan taktik tembak lari, tapi kalah karena kekurangan amunisi. Ribuan terbunuh. Pada tahun 1830, Belanda menawarkan perdamaian. Diponegoro, lelah dan dikhianati, sepakat bertemu di Magelang. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, ia ditangkap Kolonel Clarence, dibuang ke Manado, lalu Makassar. Ia meninggal di Fort Rotterdam pada 8 Januari tahun 1855.